Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing dalam monolog sederhana untuk kian melembut cerdaskan hati nurani sehingga dewasa dalam menapaki bumi pertiwi dalam berbangsa dan bernegara. Pemirsa, kali ini marilah kita mencoba menelusur sejarah perkembangan partai politik setidaknya secara garis besar yang ikut serta di dalam pemilihan umum. Di tahun 1955, ada 10 partai politik yang mengikuti pemilu. Masih 10 partai ketika Orde Baru awal 1971. Dan atas kebijakan pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan The Smiling General, Jenderal Besar Soeharto, 1 golongan karya, 2 partai politik. Kemudian di masa pemilu, reformasi, pendaftar dari partai politik itu lebih dari 140. Insya Allah kalau saya tidak salah ingat sekitar 148 itu adalah yang mendaftar di Kumham. Namun di pemilu 1999 jumlah parpolnya 48, di 2004 24, kemudian di 2009 44, dan pada tahun 2014 46 partai. Kemudian berbagai aturan diterapkan, tinggal 14 partai di tahun 2019, dan yang akan datang insya Allah sudah terdaftar di Kumham karena pendaftarannya juga murah meriah, hanya sekitar 200.000, sebanyak 75 partai politik. Jadi nanti lembar kertasnya lebih besar atau mungkin bisa kecil, tetapi gambarnya lebih kecil lagi. Ada kisah menarik karena di tahun 1999 kami juga terlibat sebagai salah satu anggota di Badan Pengawas Pemilu. Pada saat itu kami mengamati ada sejumlah bilik itu yang sudah berganti lebih dari 6 orang. Tetapi satu bilik itu, seorang yang di atas paruh baya, 60 lebih, belum keluar juga. Setelah ditanya oleh temannya yang sebaya, "Yuk, kene apa yuk sampean kok suwe temen mlebu nang nggone bilik?" "Mbak Yu, kenapa Anda lama sekali di dalam bilik?" Dengan memperagakan tangannya begini, ya, beliau menimpali, "Ya opo gak suwe, bagaimana tidak lama? Karena saya masih milih satu-satu, yang gambar kepala ini kan harus dicoblosi satu-satu. Yang gambarnya mirip kepala ini dan berbadan ini harus dicoblosi satu-satu." Jadi orang buta huruf kemudian hanya tahu gambar, maka berdasarkan gambar itulah, karena ada pesanan khusus dari pimpinan partai setempat, maka
saudara kita yang buta huruf itu harus lama di bilik. Nah, mengapa ada kecenderungan ketika tidak ada batasan di dalam undang-undang sistem partai politik, maka cenderung makin hari makin banyak. Karena syahwat kekuasaan itu sangat besar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, karena itulah kami lagi-lagi mulai dari Syarikat Dagang Islam, kemudian kami tarik kembali, yakni penggolongan profesi sampai pada relief Candi Borobudur, dan seterusnya, sampai dengan masuk ke klasifikasi profesi di zaman Wali Songo, maka sampailah kami pada grand teori kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Grand teori inilah yang kami tetapkan untuk menjadi soko guru dari riset yang berbasis data faktual di lapangan yang lazimnya disebut dengan grounded theory. Nah, grounded theory tentu saja meskipun para ahli mengatakan kita harus menutup pemahaman teori kita, tetapi karena grounded theory itu sendiri juga berangkat dari diri peneliti sebagai salah satu key informant, maka menjadi niscaya kita mempersandingkan teori-teori besar itu untuk dipakai menganalisis data yang ada. Data yang ada menunjukkan bahwa 3 kali sistem multipartai di Indonesia, yakni awal pemilu 1955, kemudian sampai dengan 1971, maka konflik sosial, konflik horizontal dan vertikal yang ada di tengah masyarakat sangat besar sekali. Sampai dengan periodisasi multipartai di era reformasi. Karena itulah kami mengajak untuk berpikir ulang, terutama pada tokoh-tokoh nasional kita, agar membatasi partai politik itu. Gagasan Soekarno era 1940-an, kemudian yang disempurnakan pada 1959, adalah gagasan golongan karya. Saya sebut di dalam Sabdana ke-4343, 7 golongan kekaryaan. Yang ini juga kita bisa mendapatinya di dalam Sabdana yang ke-15.000 sekian pada bagian yang ketiga. Nanti insya Allah akan kita susukan di monolog berikutnya. Apa esensi dari gagasan Soekarno yang dilambari kalau kami baca oleh partai profesi Syarikat Dagang Islam yang menjadi Syarikat Islam, yakni adalah Soekarno menghendaki bahwa partai ke depan itu menjadi golongan karya atau golongan fungsional yang di dalam sistem hikmatokrasi kami katakan sebagai partai profesi.
Jadi anak bangsa ini tidak perlu banyak punya partai politik, karena banyaknya partai politik itu akhirnya rakyat jelata itu tercabik-cabik, diperebutkan oleh para pedagang politik yang biasanya itu diistilahkan di dalam terminologi politik dengan politicking. Jadi menghalalkan segala cara untuk merebut hati rakyat jelata itu, terutama disuguhi dengan sekedar uang saku dan sembako, akhirnya kedaulatannya tergede. Ini saya sudah tulis dan sudah saya lansir dengan kedaulatan rakyat sirna di dalam sebuah lagu di kanal Hikmatologi. Karena itu marilah kita kembalikan ke aras pemikiran besar Bung Karno, tanpa kita menjadi Soekarnoisme, tetapi menjadi bangsa yang besar yang dicita-citakan oleh founding fathers kita, Soekarno, Hatta, Syahrir, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Ki Bagus Kusumo, Widyo Diningrat, dan seterusnya. Nah, karena itu, pemirsa, 7 golongan kekaryaan yang kami maksudkan di dalam sabdana, yakni adalah golongan kekaryaan karyawan, buruh dalam ragam pekerjaan. Golongan kekaryaan petani, peternak, nelayan dalam keragaman. Golongan kekaryaan pengusaha, pedagang dalam ragam tingkatan. Golongan kekaryaan kependidikan dalam ragam jenjang dan keahlian. Golongan kekaryaan rohaniawan, segala agama dan kepercayaan. Golongan kekaryaan jasa dalam lintas segala keragaman. Golongan kekaryaan militer, polisi, pegawai dalam keterwakilan. Dengan 7 golongan ini, 7 golongan atau 7 profesi yang kita mampatkan ini, harapannya adalah di Indonesia hanya berkibar 7 bendera partai politik profesi atau partai politik kekaryaan atau golongan karya atau golongan fungsional, jika kita meminjam istilah Bung Karno, maka insya Allah tidak lagi rakyat jelata diperebutkan. Karena apa? Mereka yang golongan rohaniawan, agama dan kepercayaan apapun ada di dalam satu bendera. Mereka rukun, berbineka tunggal ika, itu betul-betul terejawantah. Demikian juga mereka yang masuk pada jasa lintas segala keragaman, pedagang jasa apapun namanya, baik mulai dari yang kecil sampai dengan yang kolong berat, semua ada dalam satu bendera. Nah, golongan kekaryaan pendidikan apapun dia, staf pendidikan, ya, kependidikan dalam rangka atau rangkaian jenjang yang ada mulai dari guru PAUD sampai dengan guru besar di perguruan tinggi, ada dalam satu bendera. Demikian juga pengusaha pedagang dengan tingkatan apapun, hanya satu bendera. Petani, peternak, nelayan dalam satu bendera. Kemudian golongan karyawan, buruh, tentu saja yang dimaksudkan adalah di luar pegawai negeri atau aparatur sipil negara, mereka semua dalam satu barisan, dalam satu bendera. Dan bagi militer, polisi, pegawai, artinya pegawai di jajaran pemerintahan, itu diwakili. Karena tanpa keterwakilan mereka, maka tidak akan bisa aspirasi itu
terejawantah di dalam proses input, proses weight input, maupun proses output ketika kebijakan pemerintah itu dibuat. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pekerjaan besar, proyek besar yang terus-menerus upaya untuk mendewasakan diri tidak mungkin kita bisa petik hari ini. Kecuali ada revolusi moral peradaban elit politik hari ini mencoba membuat draft peraturan perundangan 7 partai, maka insya Allah 2024 mampu diwujudkan. Lagi-lagi political will dari pemerintah yang dipimpin oleh Joko Widodo, Puan Maharani sebagai pimpinan DPR, dan lebih dari itu, elit politik yang sadar akan kedudukan sila keempat akan segera mampu diwujudkan partai politik profesional yang berkhidmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.